Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, polemik kepemilikan wisata alam berupa air terjun antara Coban Sewu di Kabupaten Malang dan Tumpak Sewu di Kabupaten Lumajang akhirnya menemui titik terang. Berdasarkan data dan dokumen yang berlaku, wisata dengan dua versi nama tersebut secara geografis terletak di Kabupaten Malang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang bersama pemerintah Kabupaten Malang menggelar rapat kerja gabungan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang bersama pemerintah Kabupaten Malang menggelar rapat kerja gabungan dalam menyikapi polemik Coban Sewu dan Tumpak Sewu. Rapat yang digelar di ruang Wisnuwardana DPRD Kabupaten Malang pada Kamis 5 Februari 2026. Diikuti anggota DPRD Kabupaten Malang bersama jajaran Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air, Satpol PP dan instansi terkait. Aspek utama yang dibahas soal perlindungan kepada wisatawan karena ini adalah lokasi wisatawan internasional di Kabupaten Malang dengan kunjungan terbanyak. Anggota DPRD Kabupaten Malang Zulham Ahmad Mubarok menyampaikan wisata Tumpak Sewu dan Coban Sewu merupakan satu air terjun yang sama, berada pada daerah aliran sungai atau das gelidik di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang. Namun berdasarkan data dan dokumen, secara yuridis letak geografis berada di Kabupaten Malang. Dengan adanya hasil rapat tersebut, pihaknya berharap pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memfasilitasi pertemuan antara Pemkab Malang dan Pemkab Lumajang. Hal itu penting guna mensinkronkan dua hal, yakni berkaitan dengan penamaan ganda yang selama ini terjadi untuk Lumajang dengan nama Tumpak Sewu, sedangkan Malang Coban Sewu. Selain itu perlu kepastian hukum dan perlindungan bagi wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Dalam hal ini, Bupati Malang telah berkirim surat kepada Gubernur Jawa Timur dengan dua hal permintaan yang diajukan pemerintah Kabupaten Malang. Pertama, terkait pemenuhan ketentuan perundangan bahwa objek wisata ini tidak boleh memiliki nama ganda. Berharap ada sinkronisasi dengan pemerintah Lumajang supaya disatukan. Kedua, terkait perjanjian kerjasama yang menyangkut banyak aspek seperti bagaimana pendapatan asli daerah, keamanan, serta tata kelola wisatanya. Ini kita kumpulkan hampir 12 OPD, terutama yang keterkaitan teknis dengan pengelolaan Coban Sewu. Apa yang dibahas? Sebenarnya aspek utama yang kita bahas ini yang pertama soal perlindungan kepada wisatawan. Karena ini adalah lokasi wisatawan internasional di Kabupaten Malang dengan kunjungan terbanyak. Maka pemerintah harus berani memberikan kepastian hukum terkait dengan status perlindungan mereka dan keselamatan. Apa yang diterjemahkan? Artinya kalau ada kejadian di sana kecelakaan, asuransinya bagaimana, perlindungannya, keamanannya. Nah, berangkat dari keamanan dan perlindungan, kami sampai pada kesimpulan untuk meneliti titik ini secara yuridis di wilayah siapa, Lumajang atau Malang. Tadi disampaikan oleh teman-teman OPD, kita simpulkan berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku dan dokumen yang mundur, akhirnya lengkap bahwa ini wilayah Kabupaten Malang. Jadi Coban Sewu ini titiknya ada di wilayah Kabupaten Malang. Jadi perlindungan dan titiknya clear. Selanjutnya apa yang akan kita tempuh? Kita sudah bersurat, Pak Bupati sudah bersurat kepada Gubernur Jawa Timur meminta agar pemenuhan dua hal. Yang pertama, pemenuhan terkait dengan ketentuan perundangan bahwa salah satu objek wisata ini tidak boleh memiliki nama ganda. Ini ingin kita sinkronkan dengan pemerintah Lumajang agar disatukan. Namanya ini apa sih sebenarnya? Coban Sewu apa Tumpak Sewu apa Grojogan Sewu? Yang kedua terkait dengan perjanjian kerjasama. Nah, perjanjian kerjasama ini menyangkut banyak aspek. Di antaranya adalah bagaimana kemudian ketentuan terkait pendapatan asli daerahnya, termasuk keamanan tadi yang saya sampaikan di awal, termasuk juga dengan tata kelola wisatanya. Agar permasalahan ini tidak berlarut, Zulham menunggu inisiatif dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menengahi karena sudah antar wilayah, apalagi berkaitan dengan perlindungan wisatawan, asuransi, serta hak pendapatan daerah. Dari Kabupaten Malang, Mas Munir ATV melaporkan. Pemirsa, klub renang Lotus Aquatic merayakan hari ulang tahun ke-20 dengan penuh semangat dan kebersamaan melalui rangkaian kegiatan yang berlangsung sederhana namun meriah pada hari Kamis 5 Desember 2026 di Royal Hotel dan Villa Kota Batu.
Klub renang Lotus Aquatic merayakan hari ulang tahun atau HUT ke-20 dengan penuh semangat dan kebersamaan melalui rangkaian kegiatan yang berlangsung sederhana namun meriah pada hari Kamis 5 Desember 2026 di Royal Hotel and Villa Batu. Perayaan ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjalanan panjang klub dalam mencetak atlet-atlet renang berprestasi sekaligus mempererat solidaritas seluruh keluarga besar Lotus Aquatic. Acara peringatan HUT ke-20 diisi dengan berbagai kegiatan menarik, mulai dari fun swimming, lomba internal antar kelompok usia, hingga kegiatan kebersamaan antara atlet, pelatih, orang tua. Suasana penuh keakraban tampak mewarnai jalannya acara, mencerminkan nilai sportivitas dan kekeluargaan yang selama ini dijunjung tinggi oleh Lotus Aquatic. Ketua Klub Renang Lotus Aquatic menyampaikan rasa syukur atas konsistensi dan komitmen klub selama 2 dekade dalam membina atlet renang, khususnya di tingkat usia dini dan remaja. Ia juga mengapresiasi peran pelatih, atlet, orang tua, serta pihak-pihak yang telah mendukung perkembangan Lotus Aquatic hingga mampu berkontribusi dalam berbagai kejuaraan daerah maupun nasional. Dalam rangka HUT Lotus Aquatic Club yang ke-20, jadi perjalanan kita sudah 20 tahun. Ya alhamdulillah sekarang Lotus Aquatic Club mewadahi selain renang, selam, kemudian ada pentathlon, kemudian ada juga yang untuk diving. Jadi untuk atlet kita ya alhamdulillah sampai sekarang sekitar kurang lebih 100-an atlet. Ya kami memang berharap untuk ke-20 tahun ini kita bisa lebih meningkat, terutama untuk kedepannya. Selain itu juga untuk peningkatan prestasi maupun peningkatan dalam cabur-cabur yang ada dalam Lotus Aquatic Club. Ya untuk orang tua atlet kami sangat berterima kasih atas partisipasinya. Wali atlet, tanpa wali atlet mungkin kita juga nggak bisa mencapai 20 tahun. Untuk kedepannya saya masih berharap kerjasama kita antara wali atlet, anak-anak atlet juga dengan klub. Selain sebagai ajang perayaan HUT ke-20 ini juga menjadi sarana motivasi bagi para atlet untuk terus meningkatkan prestasi dan disiplin latihan. Diharapkan Lotus Aquatic semakin berkembang sebagai klub renang yang tidak hanya fokus pada prestasi tetapi juga pembentukan karakter, mental juara dan gaya hidup sehat. Sementara itu pelatih senior yang telah membersamai para atlet-atlet Lotus selama 20 tahun mengungkapkan bahwa selama ini yang telah dilakukan dengan penuh keikhlasan hati dan rasa memiliki klub yang tulus meskipun jarak tempat tinggal jauh sekitar 25 km dari lokasi latihan klub, semata-mata demi anak didiknya para atlet bisa sukses dan berprestasi. Suka-dukanya ya awal-awal itu terasa jauh, tapi lama-lama ya terasa dekat. Semua itu dari apa ya? Kita merasa kekeluargaan di Lotus itu yang membuat kita nyaman. Makanya saya bisa bertahan sampai 20 tahun. Mudah-mudahan sampai seterusnya saya tetap di Lotus. Ya, saya berusaha ngelatih itu dengan apa ya? Kepinginnya itu anak-anak latihan itu dengan rasa happy ya. Jadi bukan merasa tertekan. Kalau dia merasa senang dengan latihan, dengan jadwal seberat apapun pasti terlampaui. Tapi kalau udah berangkat dengan perasaan yang kurang nyaman, pasti akan merasakan tiap latihan itu terasa berat. Dan semua itu kemajuan itu tergantung dari satu anak, orang tua dan pelatih. Itu tiga unsur yang tidak bisa kita pisahkan. Anaknya semangat, orang tuanya nggak ada waktu, ya juga nggak maju. Jadi semua itu dari unsur tiga itu kita akan bisa maju. Ya kurang lebih 25
gitu Pak, dari rumah sampai sini itu ya. Beri semangat itu, kalau anak-anak berhasil itu yang membuat kita semangat. Semua itu keberhasilan. Kalau dia anak didik kita maju, kita akan lebih semangat lagi. Dan saya minta semua itu tidak ada yang instan. Semua itu harus bertahap, step by step untuk kemajuan. Dengan mengusung semangat 2 dekade berkarya, klub renang Lotus Aquatic berkomitmen untuk terus melahirkan generasi atlet renang yang tangguh, berprestasi dan berakhlak baik, serta siap mengharumkan nama daerah berbagai ajang kompetisi pada masa mendatang. Kami selaku wali atlet Lotus Aquatic, dalam momen hari ulang tahun yang ke-20 tahun ini, kami berharap anak-anak kami kedepannya bisa sukses dan makin maju dan penuh berkah. Dan kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 Lotus Jaya Jaya Jaya. Dari Kota Wisata Batu, Anasa TV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.